Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman bulan pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu Online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, marilah datang kepada Tuhan, Allah kita. Dialah Sang Gembala yang penuh kasih, sebab daripadanya lah hidup dan selamat kita. Kasih-Nya begitu indah dan cerah, melebihi keindahan siang yang disinari terang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, adakah di antara kita yang menginginkan hidup abadi? Beberapa mungkin menjawab tidak mau. Tapi bukan rahasia lagi bahwa ada banyak orang yang menginginkan umur panjang dan keabadian. Bahkan bukan hanya berhenti pada ide dan gagasan. Umat manusia sejak zaman purba pun berusaha mengupayakannya.
Misalnya saja mumifikasi pada masa Fir'aun, pembekuan sel tubuh, cloning dan bahkan teknik-teknik lainnya. Semuanya menunjukkan betapa manusia menginginkan keabadian hidup. Kecintaan kita pada kehidupan secara sadar ataupun tidak, rupanya mendorong kita untuk mengupayakan keabadian. Namun kadang yang kerap terlupakan adalah makna dari kehidupan itu sendiri. Marilah di dalam ketenangan kita tilik hati kita masing-masing. Hidup abadi seperti apa yang sebenarnya kita inginkan. Apakah usia panjang yang lengkap dengan kenyamanan dan kesejahteraan semata? Atau kehidupan kekal bersama Kristus? Mari tundukkan hati kita dalam kerendahan di hadapan Allah. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Ya Kristus, Tuhan kami yang telah bangkit dan menang atas maut. Ada banyak tantangan bahkan ketakutan yang menguasai hati kami. Ada berbagai pertanyaan. Bagaimana kami harus menghadapi kehidupan hari ini dan yang akan datang? Apakah memang usaha hidup kami sudah cukup? Apakah pekerjaan, pelayanan, penghasilan, relasi, dan segala sesuatu yang kami upayakan dalam hidup ini sudah cukup? Dan bahkan kami juga sering bertanya, ya Tuhan, cukupkah kami melakukan yang terbaik untuk memperoleh hidup yang abadi? Atau justru kami sebagai domba-domba menjadi pribadi-pribadi yang mudah tersesat. Dan bahkan kami sebenarnya belum bersungguh-sungguh mengikuti tuntunan-Mu ya Allah. Sebab kami tergoda untuk lagi dan lagi jatuh ke dalam dosa. Hati kami kadang masih dipenuhi dengan keangkuhan dan kemunafikan. Kami kadang menghayati hidup kami sebagai upaya memperoleh kenyamanan dan umur panjang. Bukan dengan memaknainya dalam janji hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk bukan hanya hidup dalam upaya mempertahankan kehidupan saja, tapi menjaganya dalam terang tuntunan kasih-Mu. Sehingga hidup kami semua dapat menjadi kesaksian atas janji keselamatan kekal yang telah Allah berikan. Kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya untuk kami semua, kami berdoa memohon ampun dan kekuatan. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus
dibasuh darahnya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku. Bagi setiap kita yang rindu untuk memuji Tuhan seumur hidup kita, oleh karena kita juga telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, mari kita dengarkan berita pengampunan menurut surat Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang
Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara semua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan firman hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengar suara-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua. Tuhan yang memperlengkapi kami, Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, baik hamba yang membaca dan menguraikan firman-Mu, juga kami semua yang mendengarkannya. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, perlengkapi kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat Yope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Dia baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ia bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik.
Bacaan kedua dari surat Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Yohanes pasal 10 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga yang berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya.
Everlasting life, inilah tema khotbah pada minggu ini. Saudara-saudara, suatu saat ada seorang kakek yang berbicara kepada saya dan dia menyampaikan ingin mengikut Kristus. Saya ngobrol bersama beliau dan bertanya, "Om," saya memanggilnya Om, "kenapa sih Om mau jadi Kristen?" Lalu dia bercerita, semua adik-adiknya sudah Kristen, bahkan ada yang sudah berpulang terlebih dahulu. Dan karena itu akhir-akhir ini dia merasa bahwa sudahlah ikut Kristen saja. Toh anak-anak juga sudah Kristen. Saya kemudian tanya lagi, tapi kenapa, apa yang membuat Om itu kepengen sekali untuk ikut Tuhan Yesus? Dan dia pun menyampaikan, saya ingat suatu saat ketika pelayanan pemakaman adik saya, pada saat itu pendeta berkhotbah. Dan dia mengatakan bahwa adik saya itu sudah bersama Tuhan Yesus. Hidupnya tidak menderita lagi, dia sudah senang ketemu Tuhan Yesus. Saya akhir-akhir ini berpikir, ya sudahlah saya mau ikut Tuhan Yesus saja. Supaya kalau mati, sudah selesai hidup di dunia ini, saya langsung ketemu Tuhan Yesus. Jadi rupanya pola pikir si Om ini adalah mengikut Tuhan, bahwa yang paling penting adalah bagaimana hidup setelah kematian. Bagaimana dia bisa merasakan setelah kematian itu langsung bersama Tuhan di sorga. Saudara-saudara, pemahaman ini tidak salah. Bukankah kita juga mengimani begitu? Entah orang Kristen baru, entah orang Kristen lama, entah yang dari generasi ke generasi sudah menjadi Kristen, kita juga punya pemahaman iman yang demikian, bahwa setelah kematian kita percaya, kita melanjutkan hidup bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Tetapi saudara, kan itu belum utuh. Hidup kita itu bukan hanya persoalan setelah kematian, tetapi ketika Tuhan datang ke dunia ini, ketika Kristus berkarya di tengah dunia ini, Tuhan juga mau menegaskan betapa pentingnya hidup di tengah dunia ini sekarang ini. Tidak bisa orang Kristen hanya berpikir tentang kekekalan, keabadian pada saat setelah kematian. Sekarang pun nilai-nilai kekekalan itu harus menjadi warna dari kehidupan kita. Teks hari ini menjadi menarik ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap, ketika dia berbicara dengan orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Mesias. Yohanes mencatat bahwa mendekat hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ada orang Yahudi datang mengelilingi dia, lalu kemudian mereka berkata, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika Engkau Mesias, katakan terus terang kepada kami." Saudara-saudara, saya membayangkan bisa jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan serius. Mereka sudah melihat jejak-jejak karya Yesus. Mereka sudah melihat apa yang Yesus lakukan. Dan karena itu mereka mulai berpikir, jangan-jangan ini Mesias yang ditunggu-tunggu. Tapi mereka butuh keyakinan dan karena itu bertanya, "Berapa lama lagi sih Engkau meninggalkan kami dalam kebimbangan? Kalau Engkau Mesias, katakan pada kami." Atau mungkin juga orang-orang itu adalah orang yang ngetes Tuhan Yesus. Kan kita tahu ya, dalam bacaan Injil itu bagaimana orang-orang itu menguji Yesus dengan segala cara untuk menjatuhkan. Apapun itu,
Entah pertanyaan itu tulus untuk meminta kepastian ataupun mereka mungkin sedang menjebak Tuhan Yesus. Tetapi ada satu hal yang memang sangat prinsip yang sedang mereka nantikan, yaitu Mesias. Sosok yang dinantikan dan ada dalam imajinasi mereka terkait Mesias, raja yang diurapi, raja yang istimewa, dia yang akan memulihkan Israel, dia yang akan mengalahkan musuh Israel, bahkan musuh Allah. Ada kerajaan yang penuh damai. Kalau saya mengatakan ada keabadian yang eksklusif hanya milik mereka. Karena penantian akan Mesias itu terus mereka gaungkan di dalam kehidupan mereka. Di tengah ketidakpastian yang mereka nilai itu, Yesus justru menjawab dengan cara yang berbeda. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Kalau melihat jejak-jejak yang Yesus lakukan, bagaimana dia menyembuhkan orang lumpuh, bagaimana dia kemudian mengampuni orang yang berdosa, bagaimana dia membuat mujizat, bagaimana dia memberi makan kepada orang yang lapar, bagaimana perilaku-perilaku Yesus yang membebaskan, yang menolong, yang mengangkat derajat orang, yang memberi kehidupan kepada manusia. Seharusnya saudara, itu sudah membuat mereka yakin dan menerima bahwa dia adalah Mesias. Tetapi kan ternyata tidak. Apa yang membuat mereka tidak percaya? Karena ada gap antara imajinasi mereka dengan realita yang ada. Mereka terus hidup dalam imajinasi tanpa mau terbuka dengan kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi di sekitar mereka. Bahwa realitanya Kristus hadir. Bahwa realitanya dia sudah membebaskan orang. Dia menyembuhkan. Dia menolong orang sakit. Dia mengampuni. Dia memberi makan, tetapi itu semua bagi mereka belum cukup. Realita tentang kehadiran Kristus yang sudah banyak melakukan hal-hal yang baik itu belum cukup untuk membuat mereka percaya ini adalah Mesias. Hidup hanya dikaitkan dengan imajinasi mereka. Bukan dengan apa yang menjadi realitas. Hidup bukan dikaitkan dengan apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi apa yang menjadi kehendak diri sendiri. Saudara-saudara, kehidupan orang Yahudi yang berbincang-bincang dengan Yesus, yang kemudian ragu ini Mesias atau tidak, seringkali menjadi cerminan, gambaran kehidupan kita. Kita ini hanya menuntut Allah memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, tanpa menuntut diri kita sendiri untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah. Kita hanya mau menanti-nanti apa yang menjadi kehendak Allah yang baik, yang menyenangkan hati kita itu datang menghampiri kita. Tetapi kita kurang berjuang untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah itu menjadi realita dalam hidup kita hari demi hari.
Anda mungkin pernah melihat seorang anak yang marah dan menangis gitu ya. Dia marah pada papa mamahnya, dia kesel, dia banting barangnya, banting mainannya mungkin. Ketika dia itu diminta untuk membereskan kamarnya. Dia mungkin sedang asik bermain game mungkin. Dia sedang melakukan aktivitasnya. Itu adalah hari libur sehingga dia merasa bahwa ini adalah waktunya, ini adalah dunianya. Berkali-kali diingatkan anak ini sudah terlalu banyak membuang waktu sehingga kamarnya berantakan luar biasa. Dia asik dengan dunianya sendiri. Lalu suatu saat kakak sudah kesel, gak juga diberesin. Ibunya kemudian marah. Marah yang dengan nada yang cukup keras. Akhirnya anak ini nangis. Dia merasa ya itu kamarku. Ya kalau kayak gitu ya biarin, itu kan kamarku bukan kamar mama. Yang dia lihat adalah ini milikku. Mau jadi apa ya terserah aku. Bukan milik kamu. Bukan punya kamu. Dia lupa rumah itu adalah otoritas orang tuanya. Secara keseluruhan itu adalah milik orang tuanya. Dan orang tuanya punya otoritas atas rumah itu. Nah kita tuh seperti anak kecil itu saudara. Kita hidup di dunia ini, kita merasa ini duniaku, ini hidupku, ini milikku sesuai keinginan aku sendiri. Kita lupa ada yang berotoritas penuh atas dunia ini yaitu Allah. Ketika Yesus menjawab mereka, dalam ayatnya yang ke-27, Yesus juga melanjutkan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus menjelaskan siapa domba-dombanya. Dia menjelaskan ciri khas mereka dan dia juga menjelaskan apa yang terjadi atas hidup mereka. Mereka itu mendengar, mengenal dan mengikut. Itu bagian hidup para domba. Tapi kemudian ada bagian Kristus. Dia mengatakan apa? Aku memberikan kepada mereka hidup kekal. Otoritas penuh ada pada sang gembala. Domba-domba ini hanya melakukan bagian-bagian kecil selama mereka hidup. Demikianlah hidup kita, saudara. Bagian kita adalah mendengar, mengenal, dan mengikut Kristus. Tuhanlah yang memberi kita hidup kekal. Menariknya dalam bacaan ini, hidup kekal yang dalam bahasa aslinya aionion, kalau diterjemahkan bukan eternal, tetapi everlasting. Nah, saudara-saudara, everlasting life, hidup abadi, itulah yang Tuhan berikan kepada domba-domba yang mengenal, mengikut, yang mendengar Dia. Kalau kita tidak mendengar, kita tidak mau mengenal Dia, kita tidak mau mengikut Dia, bagaimana bisa kita mendapatkan hidup kekal? Tetapi kan pertanyaannya adalah, apa definisi hidup kekal? Apa definisi hidup abadi kalau kita mau terjemahkan sesuai dengan bahasa aslinya? Apa sih definisi hidup abadi yang Tuhan berikan itu? Apakah ini hanya terkait dengan soal kehidupan setelah kematian dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus di sorga nanti? Bukan hanya soal itu, saudara. Tetapi hidup abadi yang juga Tuhan mau adalah hidup kita saat ini. Sekarang ini. Bersama dengan Kristus tetapi di tengah dunia ini tempat kita hidup.
keabadian itulah yang harus kita hidupi. Sama seperti begini Bapak Ibu. Kalau tanggal 17 Agustus itu kan ada satu momen di upacara itu kita mengheningkan cipta. Kita mengheningkan cipta untuk apa? Untuk mengenang jasa para pahlawan. Kita bisa loh, gak tahu siapa saja pahlawan yang telah mati berguguran di medan perang untuk membela Indonesia. Tapi kan kita mengingat jiwa patriotisme mereka, semangat bela negara mereka. Kita mengingat bagaimana semangat perjuangan para pahlawan. Kita mengingat jiwa cinta tanah air yang mereka hidupi sampai akhirnya mati untuk membela Indonesia. Kita sedang berupaya untuk apa? Menjaga nilai-nilai itu untuk tetap hidup dari generasi ke generasi. Kita tidak mengenal siapa saja pahlawan-pahlawan yang sudah berguguran pada masa lalu. Tapi nilai-nilai semangat perjuangan, semangat bela negara, semangat untuk benar-benar membela Indonesia, jiwa patriotisme itu kan yang sedang kita jaga, kita hidupin supaya diwariskan dari generasi ke generasi. Itu yang abadi, bukan? Itu yang harus diteruskan. Nah, kalau pahlawan yang kita tidak kenal semua, tapi kita tahu karena mereka kita ada seperti sekarang di Indonesia ini, dan kita mengenang semangat mereka. Kristus saudara kita kenal. Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengabdi kepadanya. Dan Tuhan yang memberikan kita keabadian. Nilai-nilai yang abadi. Apa yang Kristus kasih? Nilai-nilai yang memberi hati bagi orang lain, memberi hidup bagi orang lain, nilai-nilai yang mau memberi makan kepada yang menderita, kepada yang lapar, nilai-nilai yang mengampuni orang berdosa, semangat untuk mencari yang hilang, semangat untuk mengasihi orang yang lemah, semangat untuk tidak membuat orang malu, berupaya melakukan yang terbaik. Itu kan kekekalan, keabadian yang harus kita teruskan dari waktu ke waktu. Anda bayangkan kalau misalnya kita hidup masa kini, lalu kita abaikan sudah nilai keabadian yang Kristus beri itu. Sudah tidak ada kasih lagi di antara kita. Sudah tidak ada kesediaan hati yang mau mengampuni lagi. Kita sudah gak peduli pada orang lemah. Kita sudah gak peduli pada orang miskin, orang lapar. Kita terus menghakimi orang lain. Kita terus menilai hidup orang lain buruk dan kitalah yang baik. Mau jadi apa? Di mana Kristus di tengah hidup seperti itu? Yang Tuhan mau, saudara, kita meneruskan nilai-nilai keabadian itu. Anugerah kehidupan, anugerah keselamatan, cinta kasih Tuhan yang tanpa syarat itu. Yang menerima kita kembali. Semua nilai-nilai keabadian itulah yang harus kita hidupi sekarang ini. Supaya orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, lingkungan kita, anak cucu kita, mereka diberikan kesempatan untuk menikmati, melihat nilai keabadian itu. Dan itu akan mereka teruskan pada generasi-generasi berikutnya. Kita semua terbatas.
tubuh kita akan habis pada waktunya. Kita tidak bertahan terus hidup di tengah dunia ini. Ada waktunya kita pun selesai. Tetapi nilai-nilai keabadian dari Kristus itulah yang harus hidup terus-menerus. Karena itulah kita dipanggil menjadi murid Kristus untuk meneruskan nilai-nilai keabadian itu. Karena hidup kekal itu, saudara, terkait erat dengan cinta kasih, pengampunan, anugerah, penerimaan kembali, semangat mencari yang hilang, perdamaian. Bagaimana kita terus menghidupi itu dan menghadirkan di masa kita hidup sekarang ini. Inilah yang abadi. Supaya kalau suatu saat sudah selesai tugas kita di dunia, habislah kita, tapi nilai-nilai itu hidup. Dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita bicara tentang hidup yang abadi itu, maka Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua. Jangan buang kesempatan. Pandemi ini benar-benar harus mengubah kita. Harus membuat kita menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti mengambil kesempatan yang saat ini masih ada pada kita untuk menghidupi nilai-nilai keabadian itu. Karena kita tidak mengerti kapan waktu kita tiba. Kita tidak pernah paham kapan kita akan selesai. Tetapi kalau kita pakai kesempatan ini untuk menghidupi nilai-nilai keabadian dari Kristus itu, maka itulah yang bersifat kekal. Itulah yang akan menjadi warisan berharga bagi orang di sekitar kita dari generasi ke generasi. Buatlah mereka, keluarga kita, anak cucu kita, orang-orang di sekitar kita mendengar tentang Kristus, mengenal nilai-nilai keabadian dari Kristus. Dan biarlah mereka juga mengikut Kristus lewat pengalaman-pengalaman perjumpaan bersama dengan kita. Hidup ini bukan hanya soal menjadikan semua mimpi kita terwujud. Tapi kesempatan kita hidup sekarang ini dan saat ini juga adalah kesempatan untuk menghidupi nilai keabadian itu yang bisa diteruskan dari generasi ke generasi. Hanya dengan demikian nama Kristus dimuliakan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita saat teduh. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Langit
Umat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Allah, sebab kehadiran-Mu sebagai gembala yang agung. Engkau setia membimbing dan menjaga kami melewati segala kekelaman hidup. Dan bahkan Engkau tidak membiarkan kami sebagai domba-domba-Mu masuk ke dalam lembah maut. Dan kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena gembalaan-Mu, kami semua dianugerahkan kehidupan yang abadi. Karena itu ya Tuhan, teguhkanlah kami semua untuk setia merawat kehidupan. Bukan semata-mata hidup yang selalu berkelimpahan dalam harta. Bukan semata-mata hidup yang selalu ada di dalam sejahtera dan kenyamanan. Tapi hidup yang berlimpah anugerah-Mu. Hidup yang berlimpah dengan kasih-Mu. Sehingga dalam setiap pergumulan hidup yang ada di sekitar kami, kami tetap memperjuangkan kehidupan. Dan bahkan kami merawat kehidupan. Di dalam perenungan firman ini ya Tuhan, kami mengingat setiap mereka juga yang sedang memperjuangkan kehidupan, yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka oleh karena sakit, penyakit. Mereka yang sedang berada di dalam pergumulan oleh karena penurunan kondisi fisik oleh karena masa tua. Mereka yang sedang memperjuangkan kehidupan oleh karena krisis, baik itu krisis mental ataupun krisis yang mereka hadapi oleh karena keadaan sosial, ekonomi. Mereka yang sedang memperjuangkan kehidupan rumah tangga. Mereka yang sedang merawat janin yang Tuhan anugerahkan di dalam rahim para ibu. Mereka yang sedang menantikan kelahiran. Dan bahkan mereka yang sedang menantikan anugerah Tuhan dalam rupa buah hati. Kami mengingat mereka semua ya Tuhan, kiranya di dalam penantian akan kehidupan, bahkan kehidupan baru ini, mereka sama-sama berani dan terus memegang pengharapan hanya pada Tuhan, Gembala yang menghidupkan kami. Kami juga teringat ya Tuhan untuk gereja-Mu, khususnya Gereja Kristen Indonesia dengan segala badan pelayanan yang ada di dalamnya, termasuk Yayasan Komunikasi Bersama, yang terus menyebarkan berita kehidupan melalui berbagai program pewartaan Injil, baik dalam media cetak maupun media digital. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberikan semangat di dalam hati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan ini. Semangat untuk menyebarkan cinta kasih dan kehidupan yang abadi. Kami juga mengingat negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, hingga hari ini semua proses perjalanan arus mudik dan arus balik, semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur untuk para aparat yang menjaga, yang berjuang untuk merayakan hari raya ini di tengah tugas-tugas mereka untuk mengatur lalu lintas. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang terus memberikan kepada mereka semua semangat untuk menjalani karya-karya mereka walau penuh risiko di tengah jalan. Tapi Tuhan yang sang sumber kehidupan memberikan mereka terus sukacita.
Dan kiranya Tuhan, setelah masa-masa arus mudik ini, Tuhan juga yang menolong bangsa kami. Harapan kami agar tidak lagi terjadi kenaikan mereka yang terpapar COVID. Kiranya ya Tuhan, harapan ini dapat kami pegang teguh. Dan bahkan kiranya Tuhan menolong setiap orang untuk tetap menjaga situasi yang baik ini. Kami mengingat dunia ini ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan dunia ini kehidupan. Kehidupan bagi mereka yang ada di medan perang. Kehidupan dalam rupa damai. Kehidupan bagi mereka, ciptaan-ciptaan lain juga yang saat ini sedang berjuang oleh karena kerusakan iklim. Karena kami percaya Tuhan, sang sumber kehidupan, adalah Allah yang menjadi Tuhan bagi seluruh alam ciptaan. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Dipenuhi
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan kasih yang Engkau curahkan. Kehidupan kami tidak mudah, namun dalam terang dan teladan kasih-Mu di kayu salib, kami menyadari bahwa hidup kami ada karena anugerah semata. Maka kami belajar untuk juga mau membagi kehidupan kami sebagai bentuk ungkapan syukur. Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah agar melalui setiap materi yang dikelola oleh gereja-Mu, ada semakin banyak kehidupan yang diubahkan. Biarlah janji keselamatan kekal yang telah kami terima sebagai gereja mewujud dalam kesaksian yang nyata bagi dunia. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, jalanilah kehidupanmu dalam kesadaran penuh, agar tiap tindak tanduk kita mencerminkan Kristus di dalamnya. Jangan lengah, jangan biarkan kenyamanan atau kesusahan hidup mengaburkan tujuan hidup kita, yaitu keabadian bersama Kristus Tuhan kita. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.